Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys, dan yang sudah subscribe ke channel ini. Sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini, dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Di saat Vicky dan Mama Eva serta Nada berada di resto sate celupnya Baim, ternyata Nada sempat live ya. Kita akan coba reaksi live-nya Nada ini guys ya. Ini akan aku tampilkan sedikit-sedikit saja cuplikannya yang kira-kira pantas untuk kita reaksi. Coba kita melihat apakah di sini ada sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk menjawab berbagai pertanyaan kita yang sampai detik ini tidak juga dapat jawaban langsung dari Vicky. Oh di mute ya, tadi ada pembahasan yang tit sama Kabela juga, sama Abang. Hai guys. Nah, pada nanyain kamu orang-orang kamu kemana? Ini ya orangnya. Emang pelit sama story bang. Tadi malam udah mau tidur. Tadi Mbak Bella bilang Vicky memang pelit buat story. Itu fakta ya, yang semua orang tahu. Jika pun ada storynya Vicky, ya kebanyakan yang paling cuma menyampaikan ada videonya yang baru di-upload atau ada episode baru Bus Jutawan. Menurut aku ya, Vicky itu sudah jadi public figure, yang berarti dia sudah punya banyak sekali fans atau setidaknya orang-orang yang suka dia dengan berbagai alasannya. Jadi di kondisi ini semestinya seorang public figure itu harus terus berusaha sedekat mungkin dengan fansnya tadi. Dekat sini bukan berarti harus menemui mereka ya. Minimal sering sapalah lewat story di Instagram, itu yang paling mudah. Lihat saja umpamanya seniornya ya, Baim ya, yang kita lihat tiada hari tanpa story dia di IG-nya ya. Tentang apa saja, tidak cuma saat dia sedang endorse produk, tapi saat-saat kesehariannya. Kenapa dia menyempatkan buat story itu padahal kesibukannya sangat padat? Karena dia ingin terus membangun komunikasi dengan fansnya. Dia paham fansnya akan senang jika setiap hari dapat story dari dia. Dan itu dilakukannya ya. Pelit buat story, apa manfaatnya ya bagi seorang public figure kalau dia pelit buat story? Jangan-jangan itu bisa nanti akan dicap sombong atau dicap hanya menganggap fansnya sebagai pihak yang cuma dimanfaatkannya untuk mendapatkan cuan baginya ya. Mbak Bella harus mengingatkan Vicky tentang ini sebagai manajernya ya. Fans yang sudah rela meluangkan waktu, keluar modal untuk terus-menerus menonton semua videonya Vicky, tentu harus diapresiasi oleh Vicky. Ya setidaknya ngobrol lah dengan mereka ya. Kita lihat saat Vicky live di YouTube sambil omehan saja begitu banyak fansnya yang nimbrung ya. Padahal di situ Vicky lebih fokus pada lawan bicaranya di Ome ketimbang ngobrol atau membaca komentar fansnya. Hal inilah guys ya yang membuat Tuba justru dengan cepat semakin banyak mendapatkan simpati dari fansnya yang juga fansnya Vicky ya. Kenapa? Karena kedekatan yang dibangun Tuba dengan fansnya lewat live TikToknya ya. Di situ Tuba benar-benar ngobrol dengan fansnya. Bahkan dimintain baca nama dia saja dibacain Tuba. Sesuatu yang jarang sekali dilakukan Vicky. Jadi fansnya Tuba benar-benar merasa dihargai ya. Benar-benar dianggap sebagai teman ngobrol ya. Bukan hanya sebagai fans biasa aja ya. Jadi ini masukan ke Vicky karena ya gak ada untungnya baginya jika terkesan dia menjaga jarak dengan fansnya. Dulu juga saat Tuba datang kedua kalinya ke Indonesia, Mbak Bella dan Mbak Fania punya rencana untuk adakan acara meet and greet dengan fansnya Vicky ya. Tapi kita tahu itu tidak jadi ya. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Apakah Vicky-nya yang tidak bersedia? Mudah-mudahan tidak guys ya. Karena bisa saja itu dikarenakan karena mungkin tidak ada waktu untuk melakukannya ya. Tapi mengingat sikap Vicky yang terkesan ya kurang dekat ya dengan fansnya selama ini, kemungkinan
bisa saja Vicky itu yang benar-benar tidak bersedia ya untuk melakukannya ya. Kapan emang ke Pekanbaru? Waktu event Abang Februari tahu tanggal 15 ke Pekanbaru. Ke Man 2. Man 2 apa itu? Sekalian aja enggak? Tadi Nada membocorkan Vicky akan ada acara di Pekanbaru tanggal 15 Februari ini ya. Di salah satu SMA di sana ya. Alhamdulillah Vicky masih terus dapat job undangan sebagai speaker ya di berbagai event. 15 ya? Skill jilbab ini endorsan guys, aku lupa. Kain. Itu sate celupkan iya, cuma aku nggak bisa makan guys. Aku lagi Maika apa kabar? Tuh, Nada gimana kabarnya? Ini nggak usah dijawab, Pak. Pertanyaan kayak gitu. Di sini Nada membaca komentar yang kemudian Nada mau bilang ke Mama Eva agar jangan menjawab pertanyaan yang tadi itu dibacanya itu ya. Ada dua pertanyaan saat Nada ngomong ini guys ya. Pertanyaan pertama menanyakan, Nada bagaimana kabar hubungan Vicky dan Tuba? Yang kedua ini kayaknya bukan seperti pertanyaan deh. Di sini mengatakan Tuba nggak pernah konten bareng lagi. Ya. Aku nggak pasti ya pertanyaan mana yang dimaksud Nada yang jangan dijawab. Ya. Tapi aku rasa dua pertanyaan itu ya gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah-salah banget lah. Reaksi Nada menurut aku sangat berlebihan. Kalau memang tidak mau jawab ya udah di skip aja. Jadi adanya larangan untuk menjawab itu seakan menurutnya itu pertanyaan yang tidak pantas. Padahal selama ini pertanyaan yang sejenis ini ya, sangat sering yang sekali muncul apakah di live-nya Tuba, live-nya Mama Eva dan juga live-nya Vicky ya. Dan itu tidak ada masalah dengan pertanyaan itu. Kok sekarang jadi keberatan banget dengan pertanyaan demikian. Gini guys, tidak ada dulu ya, dulu tidak ada satupun fansnya Vicky yang memaksa atau menuntut Vicky agar sejak awal menjadikan hubungannya dengan Tuba itu jadi konten yang artinya jadi terbuka ke publik. Itu semua dilakukan Vicky dengan sukarela ya. Jadi ketika dia membukanya ke publik secara sukarela tanpa ada paksaan, maka wajar saja jika publik mengomentarinya. Jika memang tidak suka dengan komentar, ya sudah hubungannya jangan dipublik sejak awal ya. Bahkan ketika ada peristiwa di Desember kemarin, ketika banyak yang bertanya-tanya ke Vicky, Vicky jawab kok dengan membuat klarifikasi. Nggak ada masalah. Kecuali jika komentar itu sesuatu yang buruk atau tudingan, tuduhan atau fitnah ya. Tapi jika pertanyaannya biasa aja, yang pertanyaan itu selama ini banyak sekali kita lihat ya, pertanyaan yang sejenis, kenapa reaksinya begitu banget ya? Mungkin tadi Nada takut Mama Eva membaca komentar itu dan menjawabnya. Terus kenapa kalau dijawab? Kan bisa dijawab dengan diplomatis. Sebut saja hubungan mereka baik-baik saja. Atau tentang konten itu jawab saja. Kita lihat saja nanti ya guys. Ya. Kan enak gitu. Bahkan dulu ketika ada yang nanya hubungan Vicky dengan Dayana ke Mama Eva. Di saat Vicky sudah berhubungan dengan dengan Tuba. Dijawab dengan bijak kok sama Mama Eva. Mama Eva bilang hubungan mereka baik-baik saja. Kan tidak ada masalah gitu kan. Ini membuat semakin kuat dugaan aku ya bahwa tidak akan ada lagi konten vlog Vicky dan Tuba ya. Kalaupun ya memang itu benar tidak ada lagi, untuk apa disembunyikan? Jawab saja umpamanya untuk sementara mereka nggak buat konten bareng ya. Ini semua mendengar ya ucapan Nada yang mengatakan jangan jawab pertanyaan beginian. Nah, ini menurut aku model komunikasi yang kurang bijak ya. Yang begini ini akan merugikan citra Vicky sendiri. Karena ketus banget ya menurut aku. Saat video Vicky trending pada berterima kasih banget ke viewernya, tapi saat viewernya bertanya sesuatu yang ya
Biasa ditanyakan, tiba-tiba sikap berterima kasihnya berubah dengan sikap ketus ya. Ya. Ini aku sampaikan ya agar ada perbaikan komunikasi dari pihak Vicky maupun keluarga dengan fansnya. Ya, jangan sampai ini merugikan Vicky sendiri ya. Jangan sampai image Vicky dan keluarganya yang kemarin itu aku melihat dari komentar-komentar ya ada sedikit mulai dipertanyakan ya image Vicky dan keluarganya dalam kasus Desember kemarin. Ya. Jangan sempat dengan adanya sikap-sikap ketus begini itu membuat semakin memburuk. Ini berbahaya ya bagi karirnya Vicky yang dia itu bukan siapa-siapa jika tanpa fansnya. Tutorial hijab. Ini hijabnya cuman udah ada langsung innernya, terus diikat di belakang udah, terus ini ditarik ke sini dibentul. Oh iya, apa? Hijab. Iya, merek apa? Raleigh. Oh ini ya, lokal. Duh, jangan tanya hubungan anak kenapa sih? Itu dia. Iya, benar. Kita nggak tahu nih yang kita buat itu juga kan ada di belakang nih kita salah bendera. Oh, jadi negara, bendera sama bahasa. Itu aja sih yang kita lagi fokusin. Tapi mungkin nanti berkembang. Kalau dari yang lain gimana Kak tanggapannya? Yang udah dengar siapa aja? Yang udah lihat video? Yang udah lihat sih baru kita aja ya? Sama editor lah pasti semua yang ngerjain. Editornya kapan ya kan? Berempat. Oh betulan? Iya udah berempat lama lagi. Soalnya kita pakai kameranya 2. Oh iya. 4 malah. Kita pakai 4 kamera. Yang editnya lumayan kompleks. Nada dan Mbak Bella terdengar membicarakan tentang rencana buat konten Vicky tentang negara, bendera, dan bahasa. Ya. Ini memang dia ciri khas Vicky ya. Di mana-mana di event-event selalu dia bikin question tentang masalah-masalah ini ya, negara, bendera, dan bahasa. Dan tentunya ini berarti yang disampaikan Mbak Bella ini adalah konten Vicky ya. Yang di sini Mbak Bella menyebut akan melibatkan 2 kameramen sekaligus, 2 kamera ya, sehingga kontennya nanti akan terkemas dinamis, lebih menarik. Ya kayaknya Vicky dan timnya sudah merencanakan buat konten variasi baru yang melibatkan sampai 2 kameraman dan di sini sebut 4 editor. Ya. Bagus ya, dan memang Vicky harus kreatif ya, jangan terpaku ke konten omeyan saja. Banyak kok hal-hal lain yang bisa dibuat konten ya, apalagi jika ditangani secara profesional ya. Karena Vicky sudah dia punya nama ya. Jadi apapun konten yang dibuatnya itu nanti ya pasti ditonton orang. Jadi jika kontennya itu dibuat secara profesional dan bagus, ya pasti akan banyak yang suka ya. Tapi di sini dari adanya rencana yang muncul sepulang Vicky dari Istanbul membuat semakin kuat ya dugaan aku bahwa Vicky dan Tuba tidak akan buat konten bareng lagi. Jadi adanya rencana buat konten ini gunanya untuk menutupi kekosongan dari tidak adanya lagi konten Vicky bareng Tuba ya, yang selama ini menjadi konten handalan Vicky ya, yang sudah beberapa kali masuk trending ya. Setidaknya selama Vicky dan Tuba belum halal ya. Kalau mereka nanti insya Allah nanti bisa ke pelaminan sudah halal, tentu mereka akan sudah bebas untuk bikin konten bareng lagi ya. Tapi ini masih dugaan guys. Nah, dugaannya itu ya masih 50-50 lah. Kita lihat saja nanti. Ini Vicky hari ini sudah hari ketiga di Indonesia. Jika dia ada membuat konten bareng itu buat kemarin itu waktu di Istanbul, maka kemungkinan malam ini atau besok malam itu akan diupload videonya. Jika tidak ada uploadan video konten bareng Tuba sampai mungkin besok malam, maka ya hampir dipastikan season 9 kemarin adalah season terakhir konten Vicky bareng Tuba. Oke, segitu aja video aku kali ini guys. Semoga berkenan dan tidak bosan nonton terus video-video aku. Dukung terus channel ini guys selaku sesama fans dan pendukungnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.